Air tidak bercampur di dua lautan membuat Cousteau beralih ke Islam. Di Perancis, Islam tersebar dengan cepat sekali di kalangan orang-orang terkenal di berbagai bidang. Jumlah mereka yang meninggalkan Kristen dan memilih Islam sudah mencapai sekitar 100.000 orang. Angka itu sudah dikonfirmasikan Dewan Keuskupan Paris sebagai lembaga Katolik tertinggi di Perancis. Penting untuk diperhatikan, orang-orang yang memilih Islam itu bukan hanya dari kalangan pekerja dan pembantu rumah tangga, melainkan orang-orang terkenal dari berbagai bidang. Di antara mereka inilah Kapten Jacques Cousteau yang dunianya penuh dengan penjelajahan dunia bawah air. Sebagai sosok penjelajah yang cukup ternama yang mengawali era banyaknya orang Perancis kembali ke pangkuan Islam, Cousteau mengakui bahwa dirinya telah membuat keputusan terbaik bagi hidupnya dengan memilih Islam. Alasan yang mendorongnya memilih Islam ini adalah petualangan dan penemuannya bahwa antara Samudra Atlantika dan Laut Tengah atau Mediterranean tidak saling bercampur. Fenomena itu tertulis dalam Al-Quran, padahal Al-Quran sudah ada sejak 1400-an tahun lalu. Berikut peristiwa yang mendorong Cousteau memilih Islam. Pada tahun 1962, para ilmuwan dari Jerman menyebutkan bahwa perairan Laut Merah dan Samudra Hindia tidak bercampur di sekitar Selat Bab al-Mandab, wilayah pertemuan Teluk Aden dan Laut Merah. Dengan dasar itu, kami memutuskan penjelajahan untuk memastikan bercampur tidaknya perairan Samudra Atlantik dan Laut Tengah. Pertama-tama, kami selidiki dulu kandungan garam dan tekanan serta ragam kehidupan yang ada di perairan Laut Tengah. Kami mengulang cara penyelidikan yang sama terhadap Samudra Atlantik. Masa air laut di kedua perairan itu telah bertemu atau bukan bercampur di Selat Gibraltar selama ribuan tahun. Seharusnya masa air laut di kedua perairan itu bercampur dan memiliki kesamaan sifat atau setidaknya sifat kandungan garam dan tekanannya sama. Namun kenyataannya tidak demikian. Bahkan pada wilayah-wilayah yang menunjukkan jarak paling dekat di antara kedua perairan itu, seolah ada pembatas atau membran yang menghalangi percampuran kedua perairan itu. Saya memberitahu Profesor Maurice Bucaille tentang fenomena itu. Ia mengatakan bahwa hal itu bukan lagi sebuah kejutan karena sudah tertulis dalam kitab suci umat Islam, Al-Quranul Karim. Sungguh fenomena itu benar-benar sudah tertulis dalam bahasa yang sangat lugas di dalam Al-Quran. Saat saya menyadari hal itu, saya pun yakin dengan kebenaran yang disampaikan Al-Quran dan kitab suci itu adalah perkataan Allah SWT yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya memilih Islam sebagai agama yang paling benar. Hal itu belum termasuk kekuatan spiritual yang ada di dalam ajarannya yang semakin menguatkan saya dalam melewati masa-masa kesedihan yang harus saya lalui sesudah kematian putra saya. Mereka yang kembali 2003. Air tidak bercampur di dua lautan membuat Cousteau beralih ke Islam. Kapten Jacques Cousteau yang dunianya penuh dengan penjelajahan dunia bawah air. Sebagai sosok penjelajah yang cukup ternama yang mengawali era banyaknya orang Perancis kembali ke pangkuan Islam, Cousteau mengakui bahwa dirinya telah membuat keputusan terbaik bagi hidupnya dengan memilih Islam. Alasan yang mendorongnya memilih Islam ini adalah petualangan dan penemuannya bahwa antara Samudra Atlantika dan Laut Tengah atau Mediterranean tidak saling bercampur. Fenomena itu tertulis dalam Al-Quran, padahal Al-Quran sudah ada sejak 1400-an tahun lalu. Berikut peristiwa yang mendorong Cousteau memilih Islam. Pada tahun 1962, para ilmuwan dari Jerman menyebutkan bahwa perairan Laut Merah dan Samudra Hindia tidak bercampur di sekitar Selat Bab al-Mandab, wilayah pertemuan Teluk Aden dan Laut Merah. Dengan dasar itu, kami memutuskan penjelajahan untuk memastikan bercampur tidaknya perairan Samudra Atlantik dan Laut Tengah. Pertama-tama, kami selidiki dulu kandungan garam dan tekanan serta ragam kehidupan yang ada di perairan Laut Tengah. Kami mengulang cara penyelidikan yang sama terhadap Samudra Atlantik. Masa air laut di kedua perairan itu telah bertemu atau bukan bercampur di Selat Gibraltar selama ribuan tahun. Seharusnya masa air laut di kedua perairan itu bercampur dan memiliki kesamaan sifat atau setidaknya sifat kandungan garam dan tekanannya sama. Namun kenyataannya tidak demikian. Bahkan pada wilayah-wilayah yang menunjukkan jarak paling dekat di antara kedua perairan itu, seolah ada pembatas atau membran yang menghalangi percampuran kedua perairan itu. Saya memberitahu Profesor Maurice Bucaille tentang fenomena itu. Ia mengatakan bahwa hal itu bukan lagi sebuah kejutan karena sudah tertulis dalam kitab suci umat Islam, Al-Quranul Karim.
Sungguh fenomena itu benar-benar sudah tertulis dalam bahasa yang sangat lugas di dalam Al-Quran. Saat saya menyadari hal itu, saya pun yakin dengan kebenaran yang disampaikan Al-Quran dan kitab suci itu adalah perkataan Allah SWT yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya memilih Islam sebagai agama yang paling benar. Hal itu belum termasuk kekuatan spiritual yang ada di dalam ajarannya yang semakin menguatkan saya dalam melewati masa-masa kesedihan yang harus saya lalui sesudah kematian putra saya. Mereka yang kembali 2003. Cousteau beralih ke Islam. Di Perancis, Islam tersebar dengan cepat sekali di kalangan orang-orang terkenal di berbagai bidang. Jumlah mereka yang meninggalkan Kristen dan memilih Islam sudah mencapai sekitar 100-an ribu orang. Angka itu sudah dikonfirmasikan Dewan Keuskupan Paris sebagai lembaga Katolik tertinggi di Perancis. Penting untuk diperhatikan, orang-orang yang memilih Islam itu bukan hanya dari kalangan pekerja dan pembantu rumah tangga, melainkan orang-orang terkenal dari berbagai bidang. Di antara mereka inilah Kapten Jacques Cousteau yang dunianya penuh dengan penjelajahan dunia bawah air. Sebagai sosok penjelajah yang cukup ternama yang mengawali era banyaknya orang Prancis kembali ke pangkuan Islam, Cousteau mengakui bahwa dirinya telah membuat keputusan terbaik bagi hidupnya dengan memilih Islam. Alasan yang mendorongnya memilih Islam ini adalah petualangan dan penemuannya bahwa antara Samudra Atlantika dan Laut Tengah atau Mediterranean tidak saling bercampur. Fenomena itu tertulis dalam Al-Quran, padahal Al-Quran sudah ada sejak 1400-an tahun lalu. Berikut peristiwa yang mendorong Cousteau memilih Islam. Pada tahun 1962, para ilmuwan dari Jerman menyebutkan bahwa perairan Laut Merah dan Samudra Hindia tidak bercampur di sekitar Selat Bab al-Mandab, wilayah pertemuan Teluk Aden dan Laut Merah. Dengan dasar itu, kami memutuskan penjelajahan untuk memastikan bercampur tidaknya perairan Samudra Atlantik dan Laut Tengah. Pertama-tama, kami selidiki dulu kandungan garam dan tekanan serta ragam kehidupan yang ada di perairan Laut Tengah. Kami mengulang cara penyelidikan yang sama terhadap Samudra Atlantik. Masa air laut di kedua perairan itu telah bertemu atau bukan bercampur di Selat Gibraltar selama ribuan tahun. Seharusnya masa air laut di kedua perairan itu bercampur dan memiliki kesamaan sifat atau setidaknya sifat kandungan garam dan tekanannya sama. Namun kenyataannya tidak demikian. Bahkan pada wilayah-wilayah yang menunjukkan jarak paling dekat di antara kedua perairan itu, seolah ada pembatas atau membran yang menghalangi percampuran kedua perairan itu. Saya memberitahu Profesor Maurice Bucaille tentang fenomena itu. Ia mengatakan bahwa itu bukan lagi sebuah kejutan, karena sudah tertulis dalam kitab suci umat Islam, Al-Quranul Karim. Sungguh fenomena itu benar-benar sudah tertulis dalam bahasa yang sangat lugas di dalam Al-Quran. Saat saya menyadari hal itu, saya pun yakin dengan kebenaran yang disampaikan Al-Quran dan kitab suci itu adalah perkataan Allah SWT yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya memilih Islam sebagai agama yang paling benar. Hal itu belum termasuk kekuatan spiritual yang ada di dalam ajarannya yang semakin menguatkan saya dalam melewati masa-masa kesedihan yang harus saya lalui sesudah kematian putra saya. Mereka yang kembali 2003.